Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Minggu yang lalu sudah dipaparkan bagaimana firman Tuhan tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita tidak sadar bahwasanya kita ada di dalam Tuhan, tapi kita tidak mengerti apa yang menjadi hak kita di dalam Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari. Kadangkala kita tidak sadar, kita berjalan sedemikian, kita melayani sedemikian, kita beribadah sedemikian, kita pikir kita sudah tidak punya dosa, tidak punya kesalahan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata kita harus menyelidiki hati kita. Kita harus menyelidiki hidup kita. Karena setiap hari bisa saja perkataan kita salah, bisa saja tingkah laku kita salah. Daud berkata, "Pada pagi hari aku mengatur persembahanku kepada Tuhan. Pada malam hari aku membanjiri ranjangku dengan air mataku." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Daud bertekad kepada Tuhan bahwasanya setiap hari dia menyelidiki hidupnya. Dia tahu dalam hari-hari hidupnya pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang dilakukannya. Sehingga setiap malam dia menyelidiki hidupnya, apa yang salah, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mohonkan kepada Tuhan, "Ampuni aku Tuhan." Nah, satu kali ada kisah di dalam Alkitab, dalam Lukas, bagaimana anak bungsu dan anak sulung. Kita pikir hanya anak bungsulah yang melakukan dosa besar, karena dia menghamburkan uang yang diterimanya sebagai bagiannya dari papanya dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan ketidakberdayaan. Apa yang dilakukannya, puji Tuhan, dia kembali ke bapaknya. Dan ternyata hati bapak itu dahsyat luar biasa, dan bapak menerimanya, dia merangkulnya kembali. Tetapi anak sulung, dia selalu bersama dengan bapaknya. Dia selalu berada dalam suasana dan situasi di mana bapaknya ada. Nah, kita pikir Bapak Ibu Saudara dia tidak ada dosanya. Ternyata dia juga mengalami satu degradasi dalam hidupnya, mengalami satu dendam, mengalami satu iri hati kepada adiknya ketika adiknya kembali. Kalau saya mau katakan Bapak Ibu, ya dua-duanya terhilang. Dua-duanya berdosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita selidiki hidup kita tiap hari, dan kita mau bertobat setiap hari. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya perkenanan Tuhan ada dalam hari-hari hidup kita, dalam pekerjaan kita. Kita masih manusia lemah, kita butuh pertolongan Roh Kudus, supaya jangan satu kali nanti kita merasa kita sudah berjasa kepada Tuhan, kita merasa kita sudah melakukan bagian kita di dalam Tuhan, kita merasa kita sudah melakukan pelayanan kita sedemikian hebatnya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, "Enya engkau, aku tidak mengenal kau, hai pembuat kejahatan." Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Sepertinya orang ini orang rohani, Bapak Ibu Saudara, karena kita lihat mereka bisa mengadakan mukjizat, mereka bernubuat. Tetapi Tuhan berkata, "Enyah dari hadapan, aku tidak mengenal engkau." Kenapa? Karena tidak menyadari dalam hari-hari hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Boleh dikatakan kalau orang dunia berkata, bisa saja keseleo lidah. Artinya bisa saja ada yang salah kita lakukan. Kita tidak mengerti kehendak Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada seluruh jemaat Tuhan juga, mari selidiki hati kita setiap hari. Kita mau bertobat setiap hari, baik perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan pikiran kita. Karena
Kadangkala pikiran kita ini akan membawa kita kepada dosa demi dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lakukan dengan tindakan, tetapi dalam pikiran kita bercokol dosa. Selidiki, biar seperti Daud, perkataan Daud tadi, senantiasa kita menyadari bahwa kita manusia lemah. Kita bertobat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.